Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mujizat. Praise the Lord. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru, di tahun Shine and Glory. Hari ini, minggu ini kita ada di hari ketiga di bulan September. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki Oktober, November, dan Desember, dan berakhirlah tahun 2023 ini, dan kita akan sambut tahun yang baru 2024 bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerahnya. Saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung dalam ibadah Minggu Mujizat. Hari ini kita beribadah, berhimpun secara live, saudara. Tanpa terasa juga kita sudah 3 tahun kurang lebih beribadah secara online seperti ini, meskipun ada di antara saudara yang sudah bergereja tadi pagi karena sudah banyak gereja melakukan ibadah tatap muka, ibadah onsite, karena memang pandemi sudah berubah menjadi endemi di seluruh negara. Oleh karena itu kita patut bersyukur buat anugerah Tuhan yang Dia berikan bagi setiap hidup kita, umat manusia. Kita diberikan kesempatan hidup, kita diberikan anugerah untuk melewati kesulitan demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran, bersama dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan. Saya menyapa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga di channel YouTube Pastor Verona. Shalom bagi kita semua. Hari ini kita percaya sepanjang hari ini kita percaya Tuhan memberkati hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di bulan September ini, saya ulangi sekali lagi, saya berdoa di sepanjang bulan September ini, hidup kita semuanya diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dibuat makmur, dibuat berhasil, dibuat sukses, pekerjaan, dagang, bisnis, usaha, kita mengalami hal-hal dahsyat oleh Tuhan, kita dibuat menjadi shine and glory. Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan kota-kota lainnya, dan di pulau-pulau lainnya seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Jayapura, NTT, NTB, Maluku, dan di kota-kota lainnya, saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan kami, dan juga saya berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian agar minggu ini menjadi minggu berkat, minggu sukacita, minggu pemulihan, minggu damai sejahtera, minggu di mana nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official dan juga fanpage Facebook Pastor Verona, kita semua sama-sama akan diberkati oleh Tuhan. 1 bulan yang lalu saya take syuting dan juga mengadakan live di rumah Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali di gereja. Suasananya suasana gereja, saudara bisa lihat di belakang saya ada background gereja. Oleh karena itu kita kembali live di gereja, saudara. Kalau kemarin-kemarin kita live di tempat saya tinggal, di studio saya selalu mengadakan live, baik itu Rabu, Jumat, dan Minggu. Tapi hari ini kita kembali ke gereja. Ya, saudara boleh bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook kepada banyak orang, karena saudara bisa memberkati banyak orang lewat ibadah ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini, minggu pertama ini kita juga akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan anggurnya agar kita bisa sama-sama masuk dalam perjamuan suci, karena kita percaya perjamuan suci adalah kita memperingati pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran hidup kita, dan memberikan kita jaminan kepastian bahwa di dalam Yesus pasti ada keselamatan. Dalam Yesus pasti kita sampai ke sorga. Dalam Yesus kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah saudara yang sakit hari ini pasti akan disembuhkan. Saudara yang lemah akan dikuatkan. Saudara yang berbeban berat juga akan dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini saudara, kita akan memulai ibadah Minggu Mujizat. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulainya. Saudara yang mau bagikan siaran live ini, silakan bagikan. Di Manado bagikan, oh ya, saya lupa, mohon maaf. Saya ingin menyapa
rekan-rekan yang ada di luar negeri, di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, saudara yang ada di Timor Leste, saudara yang ada di Hong Kong, di Brunei, di Amerika, di Kanada, di Jepang, di Turki, di Shenzhen, dimanapun, karena mereka masih masuk di dalam daftar Insight fanpage Facebook saya, dan juga sering kali mengirimkan text message, pesan, baik di Facebook maupun di nomor baru WhatsApp gereja. Bahkan juga ada yang dari India, orang Indonesia tinggal di India, mereka mengerti bahasa Indonesia. Shalom bagi kita semua. Mari kita akan memulai ibadah kita di hari ini dalam ibadah Minggu Mujizat. Kita akan memulainya meminta bimbingan, tuntunan bersama dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Roh Kudus, take overlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sertai doa-doa kami, ya Roh Kudus. Nyatakan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga yang sakit boleh sembuh, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam ibadah kami di malam hari ini. Mereka yang terikat dilepaskan Tuhan, dan Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tuntun dalam pemberitaan firman kabar baik dan juga perjamuan suci. Kami semua diurapi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, ini doa kami mengucap syukur. Berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam bagi kita semua yang baru bergabung di siaran live Minggu Mujizat, rekan-rekan yang ada di Facebook dan juga rekan-rekan yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Selamat malam bagi kita semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan juga yang di luar negeri. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan berdoa. Dan for your information, ibadah tadi pagi dan sore dipenuhi dengan jiwa-jiwa secara live, tatap muka langsung. Mereka datang ke Gereja Jesus Christ Church secara onsite di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3. Tadi pagi jam 10 ramai jiwa-jiwa, dan sore juga penuh dengan jiwa-jiwa. Gereja semakin penuh, saudara, semakin dipenuhi banyak jiwa, dan jiwa-jiwa banyak yang tertanam, mengambil bagian sebagai volunteers, dan juga mengambil bagian sebagai jemaat tetap atau jemaat lokal. Baik, yang pertama saya ingin berdoa buat setiap rekan-rekan. Lagi saya ingin berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan video ini, ya, dimanapun Anda berada. Saya Pastor Verona ingin berdoa untuk setiap saudara yang sedang mengalami alergi, saudara yang sedang gatal-gatal, tubuhnya sedang mengalami alergi, bisa alergi karena debu, karena abu, bisa alergi dikarenakan cuaca, bisa saudara mengalami alergi karena makanan, saudara juga bisa mengalami alergi karena obat-obatan, saudara juga bisa mengalami alergi karena minuman, dan juga karena satu dan lain hal. Izinkan saya berdoa hari ini. Kalau saudara ingin disembuhkan, saudara ingin dipulihkan dari alergi saudara yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saudara mengalami gatal-gatal, saudara mengalami ketidaknyamanan di bagian kulit, iritasi dan lain sebagainya. This is your time for your healing perfectly. Ini waktunya saudara menerima kesembuhan secara sempurna, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari alergi dan gatal-gatal. Letakkan tangan kananmu di dada seperti ini, arahkan tangan kirimu ke layar kaca, dan melalui video dan siaran ini saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini, mereka yang sedang mengalami alergi, baik itu lewat makanan, minuman, air, udara, obat-obatan, dan lain sebagainya. Aku ikat, aku patahkan setiap kuasa alergi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa. Engkau disembuhkan, engkau dilepaskan, engkau dipulihkan, engkau tolong Tuhan, darahmu normal kembali. Engkau tidak akan terikat lagi dengan obat-obat alergi. Engkau terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa kuasa darah Yesus menyembuhkan kulitmu, menyembuhkan darahmu, menyembuhkan tubuh jiwa rohmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan. Jamahan Tuhan terjadi atas jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan video dan siaran ini. Dimanapun engkau berada, apapun latar belakang kepercayaanmu, engkau disembuhkan Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan, terima mujizat,
Terima pemulihan, kau lepas dari alergi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saya sudah berdoa buat alergi Bapak Ibu Saudara, agar alergi Bapak Ibu Saudara disembuhkan oleh Tuhan, agar alergi Bapak Ibu Saudara dilepaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara menjadi orang-orang yang benar-benar sehat sempurna, ya. Dan saudara silakan boleh bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Ternyata ada banyak orang di luar sana membutuhkan pertolongan Tuhan lewat hidup kita. Nah, lewat hidup kita bagaimana caranya? Dengan cara saudara membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp. Mungkin saudaranya dari saudara mengalami sakit, tekanan kehidupan, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Saudara silakan bagikan siaran live ini, sehingga saudara bisa menolong banyak orang. Saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara hanya membagikan. Share video ini baik yang Facebook ataupun YouTube. Share ke banyak family, ke banyak teman, ke banyak keluarga handetolan, agar mereka mengalami mujizat Tuhan. Saya mendengar cerita ada seorang jemaat Tuhan, istri dari seorang pendeta, yang senantiasa selalu menyaksikan siaran live ibadah doa hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Dia mengalami sakit tumor, tapi dia selalu mengikuti ibadah live yang oleh karena anugerah Tuhan percayakan untuk saya pimpin di hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Dia mengikuti doa minyak urapan, dia mengikuti air urapan, perjamuan suci, dan hari ini saya dengar kabarnya tumornya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia sudah lagi ada di Jakarta. Dia menyempatkan untuk hadir ke gereja pengembalaan ini, ke gereja Jesus Christ Church, untuk bertemu dengan saya. Dia bilang dia sudah disembuhkan dari sakit tumornya. Hari ini mungkin saudara punya rekan, punya family, punya keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagikanlah video ini. Melalui video ini kami selalu berdoa, saya selalu berdoa bagi orang-orang yang bergumul, bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bagi orang-orang yang membutuhkan mujizat Tuhan, bagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, di dalam Yesus selalu ada pertolongan, di dalam Yesus selalu ada kepastian bagi mereka yang berharap dan menantikan mujizat-mujizat Tuhan. Silakan bagikan, saudara yang di Manado silakan bagikan, yang di Malang, shalom Ibu Evi, selamat malam Bu. Dan yang di Surabaya, yang ada di Makassar, di Kendari, silakan bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan pokok doa yang kedua, saya ingin berdoa untuk masalah kewanitaan, ya. Saya ingin berdoa untuk masalah kewanitaan. Maaf ya, maaf. Mungkin ada di antara wanita-wanita yang payudaranya sedang bermasalah. Sekali lagi, mungkin ada beberapa wanita yang payudaranya saat-saat ini sedang mengalami masalah. Punya benjolan di sekitaran payudara, disentuh terasa sakit, terkadang terasa panas. Ini saatnya saudara disembuhkan. Ini saatnya saudari disembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Mungkin saudara yang sulit menstruasi, mungkin saudara yang punya benjolan, punya miom, punya kista, punya tiroid, saudara punya keputihan yang begitu meresahkan hidup saudara sendiri. Ini saatnya saudara beriman, saatnya saudara berdoa bersama dengan saya untuk kesembuhan setiap sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh para wanita-wanita. Wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran live di minggu ini, siapapun saudara, baik saudara yang ada di YouTube ataupun di fanpage Facebook Pastor Verona Official, dengarkan saya. Buat setiap wanita-wanita yang menyaksikan video dan siaran ini, saya Pastor Verona ingin berdoa untuk setiap permasalahan wanita Kristus yang sedang kalian alami. Letakkan tangan kanan saudara di dada seperti ini, dan arahkan tangan kiri saudara di layar kaca, di layar handphone, dan sama-sama melalui video dan siaran ini, dan dengarlah suara saya. Kita akan berdoa, imani
saudara akan disembuhkan dari benjolan, keputihan, dan masalah-masalah di bagian kewanitaan, di kelamin ataupun di payudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini, melalui video ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan setiap wanita Kristus yang menyaksikan video ini, siaran ini. Mereka yang sedang sakit, mereka mengalami masalah di bagian payudara, disentuh terasa sakit dan terasa panas di sekitaran payudara, dan adanya benjolan-benjolan di sekitar payudara. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh angkat sakitnya dalam nama Yesus. Bahkan setiap gejala tumor, kanker, miom, kista, kelenjar getah bening, tiroid, cabut ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan boleh jamah, boleh sembuhkan secara sempurna. Tuhan boleh jamah, boleh sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sakit-sakit keputihan Tuhan lepaskan, Tuhan tolong. Bahkan mereka yang sulit menstruasi, sulit masa period, hari ini Tuhan buka agar mereka mengalami menstruasi yang lancar. Bahkan setiap wanita-wanita Kristus yang menstruasinya berkelebihan, tak berhenti-berhenti, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus, doa kami didengar Tuhan. Kuasa kami terima dari sorga. Dalam nama Yesus, menstruasi berhentilah yang berkelebihan mulai hari ini. Bahkan mereka yang rindu punya anak, jamah ya Roh Kudus, buat kandungan mereka subur dalam nama Tuhan Yesus. Roh keguguran aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan wanita-wanita yang menyaksikan siaran live ini. Tuhan memulihkan, Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara, silakan bagikan sekali lagi siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Pokok doa yang terakhir, saya akan berdoa untuk kesembuhan sakit penyakit apapun yang saudara sedang alami, apapun yang sedang saudara derita. Saudara mungkin sedang menyaksikan siaran live ini dalam keadaan terbaring di rumah, ataupun di rumah sakit, ataupun di ruang ICU, atau di ruang apapun lah namanya. Saudara hanya bisa mendengarkan suara saya, tidak bisa menyaksikan video ini. Tapi percaya melalui video dan suara yang saudara dengar, saudara akan mendapatkan kekuatan, saudara akan mendapatkan mujizat, saudara akan mendapatkan kelepasan, saudara akan mendapat sesuatu yang baru dari kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara. Baik pria ataupun wanita, besar ataupun kecil, saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara yang membutuhkan mujizat, apapun sakit saudara, apapun kelemahan tubuh saudara, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Sekarang juga, siapapun saudara yang menyaksikan video dan siaran ini, yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuhnya, yang sedang berbeban berat, yang sedang bergumul, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan sama-sama kita berdoa. Lihat video ini saudara, lihat wajah saya, dengarkan suara saya. Saya akan berdoa untuk pokok doa yang terakhir ini sebelum kita masuk dalam perjamuan suci. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan suara lewat video ini, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang berbeban berat, mereka yang keterikatan dengan obat-obatan, mereka yang sedang ketakutan, stres, depresi, bimbang, khawatir. Aku berdoa darah Yesus menyembuhkan kami, darah Yesus melepaskan kami, darah Yesus membebaskan kami. Sakit penyakit apapun, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami percaya dengan firman-Mu, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan dalam nama Yesus. Yang mendengarkan suara doa ini, engkau sembuh sempurna, engkau pulih, engkau dilepaskan dari ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Pulih dalam nama Yesus. Roh Kudus, engkau menjamah.
Irabatakana maya karaladadada basikadadadada. Terima kasih, aku ucapkan berkat, aku ucapkan kesembuhan, aku ucapkan mukjizat terjadi atas hidup setiap jemaat Tuhan. Sembuh, 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 dipulihkan, terima mukjizat. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sudah berdoa bagi setiap permohonan doa saudara sekalian. Kiranya saudara diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan. Jangan lupa kirim kesaksian ketika saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya ingin menyapa sekali lagi shalom bagi setiap kita yang baru bergabung dalam ibadah siaran live di malam hari ini, yang berhimpun bersama-sama dengan kami. Saudara tidak kebetulan ada di siaran live ini. Saudara akan diberkati Tuhan bukan hanya melalui doa, tetapi juga lewat perjamuan suci dan juga kebenaran firman kabar baik yang akan memberkati hidup saudara dan saya. Silakan saudara bagikan sekali lagi siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, baik yang di YouTube ataupun di Facebook. Bagikan di sosial media saudara masing-masing, khususnya di Facebook dan juga di grup-grup WhatsApp, sehingga menjadi berkat, grup-grup Telegram sehingga menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan suci, karena ini minggu pertama. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan siapkan anggur. Kita memperingati pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia menyelamatkan hidup kita. Kalau saudara tidak punya hosti, tidak punya roti ini, saudara bisa pakai singkong ataupun buah. Dan saudara yang tidak punya anggur ini, saudara bisa pakai sirup ataupun teh. Tapi jangan kasih gula ya. Nanti itu saudara bisa minum teh di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan, saudara. Maka sama-sama kita akan dengarkan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat tubuhmu. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu yang terpecah dan tercurah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh beruntung menjadi anak Tuhan. Melalui anugerah Tuhan kami ditebus, disembuhkan, diterima, mengalami mujizat, diterima dalam kerajaan surga karena anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Di kesempatan hari ini kita akan juga mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman kabar baik. Saudara siapkan catatan karena firman Tuhan akan saya bahas malam hari ini buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official. Shalom semua teman-teman yang ada di YouTube. Haleluya. By the way, saudara juga bisa follow TikTok saya. Ini ada di bawah ini informasinya. Ada di running text. Karena setiap hari Senin akan ada mulai doa ya, malam Roh Kudus ya. Kita akan berdoa, meminta kepada Roh Kudus untuk saudara disembuhkan. Live di TikTok ya, mulai hari Senin pukul 8.30 di bulan September. Kita ada doa malam Roh Kudus, saudara akan disembuhkan. Jadi hari Rabu Jumat ada di Facebook, hari Senin ada di TikTok. Ya, jadi saudara boleh follow TikTok saya Pastor Verona Official. Pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu saja informasinya. Mari kita berdoa. Kita akan dengar firman kabar baik. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman-Mu terang bagi kaki kami dan cahaya bagi jalan-jalan kami. Melalui firman-Mu kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Berkata-katalah Engkau Tuhan, Roh Kudus mampukan kami mengerti, dan lebih daripada itu ya Roh Kudus, buat kami menjadi pelaku kebenaran firman, sehingga orang yang di luar sana melihat Yesus dalam hidup kami, keseharian kami. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang satu tema, yaitu jangan jauh dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Ayo silakan diketik di dalam kolom komentar yang di Facebook dan juga di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Amin. Karena tema kita hari ini berbicara tentang jangan jauh dari Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Yunus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga, dikatakan demikian dalam terjemahan baru. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita perlu menyadari bahwa manusia sejatinya tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, sejatinya kita manusia tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa manusia tidak bisa hidup jauh dari Tuhan? Alasan yang pertama, saudara, mengapa manusia tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan? Karena yang pertama, manusia adalah ciptaannya Tuhan. Kita adalah ciptaannya Tuhan, dan Tuhan adalah pencipta kita. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita tidak bisa jauh dari Tuhan karena Tuhan adalah pencipta hidup kita, pencipta hidup manusia, dan segalanya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, seberapa hebat pun kita, seberapa kaya pun kita, seberapa pintar pun kita, seberapa bodoh pun kita, maaf ya, kita tidak bisa jauh dari Tuhan.
Alasan yang pertama, mengapa kita tidak bisa jauh dari Tuhan? Karena Tuhan adalah pencipta hidup manusia. Dan yang kedua, alasan kenapa kita nggak bisa jauh dari Tuhan, karena sejatinya manusia membutuhkan dan memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun kalau kita lihat pada kenyataannya, ada banyak orang-orang yang tidak memerlukan Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak menganggap Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan, tapi sejatinya manusia membutuhkan Tuhan. Tuhan adalah the creator of the universe. Dia pencipta alam ini. Manusia itu nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, butuh penuntun, butuh pembimbing, butuh direction, clear direction. Manusia nggak tahu, so manusia butuh Tuhan. Selain manusia adalah ciptaannya Tuhan, yang kedua, manusia juga membutuhkan Tuhan. Meskipun ada saja orang di luar sana yang gak butuh Tuhan, tapi pada hakikatnya manusia membutuhkan Tuhan. Manusia itu lemah, saudara. Manusia itu makhluk yang lemah tanpa Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang menyaksikan video ini, saudara yang menyaksikan siaran ini, baik di YouTube maupun di Facebook, kita butuh Tuhan. We need a God. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita jauh dari Tuhan, maka hidup kita akan dengan mudah diserang dan dikalahkan oleh iblis, serta juga dengan musuh-musuh kita. Kalau saudara dan saya hidupnya senang jauh dari Tuhan, menghindar dari Tuhan, lari dari Tuhan, jangan lupa saudara, dalam hidup ini bukan hanya ada manusia, dalam hidup ini bukan hanya ada Tuhan, dalam hidup ini juga ada yang namanya roh, makhluk roh. Siapa itu makhluk roh? Satu, malaikat Tuhan. Amin. Ada iblis juga malaikat Tuhan yang jatuh, yang memberontak kepada Tuhan. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, maka iblis dengan mudah akan mengalahkan kita, dengan mudah akan menyerang hidup kita. Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dari awal manusia diciptakan sudah menjadi target iblis untuk dibinasakan, dibunuh. Bukan hanya secara tubuh jiwa, tetapi secara roh. Iblis ingin pisahkan Tuhan dengan ciptaannya. Haleluya. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara dengan mudah akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Tahukah saudara, gak semua orang di sekitaran kita itu suka dan senang dengan hidup kita. Mungkin dia senyum di depan kita, mungkin dia menyapa kita di depan kita, mungkin dia ramah di depan kita, tapi kita gak pernah tahu apa yang ada di balik pikirannya ketika mereka tidak ada di depan kita. Mereka ada di belakang kita, ngomongin kita, ngerendahin kita, ngejelekin kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, kita mudah diserang oleh iblis, dan kita mudah dikalahkan oleh iblis dan juga oleh musuh-musuh kita. Oleh karena itu, saudara dan saya, mari kita belajar rendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan. I need you, Lord, as a savior and as a shield, sebagai juru selamat dan perisai hidup kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka orang tersebut akan mengalami banyak kekeringan demi kekeringan. Mereka hidupnya akan mengalami kekosongan meskipun dia memiliki segalanya. Orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan, orang yang tidak suka mengandalkan Tuhan, meskipun dia punya segalanya, dia punya jabatan, dia punya kekayaan, dia punya mobil mewah, dia punya rumah mewah, dia sangat terkenal, tetapi sejatinya orang tersebut akan mengalami kekosongan dan kehampaan di dalam hidupnya.
Orang yang jauh dari Tuhan akan mengalami kekeringan demi kekeringan, akan mengalami kekosongan demi kekosongan. Orang tersebut juga hidupnya akan merasa kesepian meskipun dia berada di tengah-tengah keramaian. Dia merasa sepi, feel empty, feel dry, merasa sepi dan merasa kering. Saudara, saya pernah mengalami perasaan ini puluhan tahun yang lalu. Saya pikir dengan saya menjadi seorang musisi, dengan rekaman, jadi seorang selebriti, saya pikir saya setiap malam ada di pub, ada di nightclub, saya punya uang banyak, dikenal banyak orang. Saya pikir saya bisa happy, saudara. Ternyata di tengah-tengah keramaian saya mengalami kehampaan dan kekosongan. Saya sampai ada di satu titik puncak, menanyakan apa sih arti hidup ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, siapapun kita, saudara pasti akan hidup di dalam kekeringan. Saudara pasti merasa kosong, dan saudara pasti merasa kesepian meskipun saudara ada di tengah-tengah keramaian. Yang selanjutnya, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka orang tersebut imannya semakin hari akan semakin merosot. Orang yang jauh dari Tuhan, imannya semakin hari akan semakin merosot. Hidupnya menjadi mudah panik dan stres. Apa-apa panik, apa-apa stres, ngadapin masalah panik, ngadapin masalah stres. Ketahuan orang yang tidak dekat dengan Tuhan ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi badai, ketika menghadapi tantangan kehidupan, baik ekonomi, sakit penyakit, keuangan, pekerjaan, bisnis, dan area-area lain sebagainya, maka hidupnya mudah panik dan stres. Bukan hanya imannya merosot, dia menjadi stres dan panik. Orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya akan mudah takut dan khawatir. Dia akan cenderung mengeluh, besok bagaimana bayar kos-kosan, besok bagaimana bayar kontrakan, besok bagaimana bayar cicilan, besok bagaimana saya harus bayar tagihan, uang gaji, dan lain sebagainya. Betul sih dia ada di dalam rumah Tuhan, betul dia melayani, tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang melayani Tuhan dia dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan pelayanan dijadikan rutinitas mingguan atau tengah minggu atas orang tersebut. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun masalahnya, apapun tantangannya, dia akan berkata, saya nggak akan takut, saya akan hadapi bukan dengan kekuatan saya, tapi saya akan hadapi bersama dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, imannya akan semakin merosot, artinya hidupnya akan mudah kecewa. Suami akan cepat mudah kecewa dengan istri, istri akan cepat mudah kecewa dengan suami, orang tua akan cepat mudah kecewa dengan anak, anak-anak akan mudah dengan cepat kecewa dengan orang tua, pelayan Tuhan dengan gembala-gembala dengan pelayan Tuhan, selama dia nggak dekat sama Tuhan, dia akan isi hidupnya dengan kekecewaan demi kekecewaan, emosi demi emosi terus di-entertain dalam hidupnya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka orang tersebut hidupnya mudah ditekan oleh iblis. Pikiran, hati, dan telinganya akan dengan mudah dan gampang diprovokasi dengan fakta kehidupan yang ada. Benar ya, saya sudah gagal ya. Benar, saya sudah melakukan seks before married. Betul ya, sepertinya saya sulit untuk menikah. Betul, saya sudah nggak punya uang untuk melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan mudah diprovokasi oleh iblis dengan fakta dan kenyataan yang ada. Dia akan mudah bimbang dan goyang, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan orang yang jauh dari Tuhan, dia mudah ditekan oleh iblis. Akhir-akhirnya iman dan pengharapannya mudah dibohongi oleh iblis. Kamu sudah gak punya masa depan, kamu sudah gak perawan lagi, kamu sudah janda, kamu sudah bercerai, kamu sudah kalah, kamu sudah gagal, dan lain sebagainya. Sehingga dia hanya meratapi kegagalan demi kegagalannya. Masa depannya gak jelas lagi, saudara. Coba kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa fight back, melawan kembali. Enggak, saya punya Tuhan yang penuh kasih, saya punya Tuhan yang penuh pengampunan, saya punya Tuhan yang penuh dengan anugerah, yang dimana hidup saya dijanjikan oleh Tuhan. Firman
firman-Nya berkata bahwa Tuhan tahu Dia memiliki rencana-rancangan yang indah bagi hidup orang percaya kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang keempat, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka orang tersebut akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Coba saudara lihat deh, orang-orang yang gak pergi ke gereja, orang-orang yang gak suka baca firman, orang-orang yang gak suka bersekutu dengan Tuhan, hidupnya gak punya clear destination, nggak punya arah yang jelas. Makanya saya mau bilang nih ya, buat rekan-rekan muda, buat para wanita-wanita khususnya, jangan mau didekati cowok yang tidak dekat dengan Tuhan. Ya tapi dia pelayanan Pak Pendeta, pelayanan nggak jamin. Pastikan dia dekat sama Tuhan. Bukan hanya dia pelayanan, tapi dia dekat sama Tuhan. Karena kenapa? Kalau dia nggak dekat sama Tuhan, dia cuma pelayanan. Saya mau tanya, nanti rumah tangganya mau dibawa kemana? Orang yang nggak dekat Tuhan itu nggak punya arah dan tujuan hidup. Wah, sera-sera will be. Apapun yang terjadi ya terserah. Saudara emang mau dinikahin sama cowok yang nggak punya arah tujuan? Nanti kita tinggal di mana sayang? Nggak tahu. Nanti kita punya rumah nggak? Ya nggak tahu. Nanti kita mau punya anak berapa? Ya terserah. Nah, nggak ada tujuannya saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan itu hidupnya nggak jelas. Mereka menjalani hidup tanpa visi dan tanggung jawab yang jelas. Visinya kabur, visinya burem, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, pastikan saudara dekat dengan Tuhan. Saya masuk inti khotbah saya, Bapak Ibu. Ada beberapa ciri orang-orang yang hidupnya mulai menjauh dari Tuhan. Apa sih ciri-cirinya orang yang hidupnya mulai jauh dari Tuhan? Yang pertama, orang yang jauh dari Tuhan, cirinya orang tersebut sudah mulai malas membaca firman Tuhan. Kalau dia nggak pernah baca firman Tuhan, meskipun dia pelayanan, sesungguhnya dia udah mulai jauh dari Tuhan. Karena yang paling penting itu baca firman Tuhan. Kenapa kita penting baca firman Tuhan? Supaya kita mengenal suara Tuhan, maunya Tuhan, rencananya Tuhan. Kalau kita cuma ngandel, iya pacar saya pendeta, iya makan tuh pendeta. Pendeta kalau nggak baca firman Tuhan juga nol, nggak ada isinya. Kayak kacang polong saudara. Ada rumahnya tapi isinya nggak ada perabotannya. Jadi pastikan saudara senang baca firman. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, ciri yang pertama adalah orang tersebut nggak suka baca firman Tuhan. Alasannya sibuklah, kerjalah, inilah, apalah. Selalu beralas-alasan. Yang kedua, ciri orang yang hidupnya mulai menjauh dari Tuhan. Yang kedua, orang tersebut sudah mulai malas untuk berdoa dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia gak punya waktu untuk berdoa. Bangun pagi, langsung mandi, langsung rapi-rapi, langsung jalan. Begitu ditabrak motornya, begitu ditabrak mobilnya, marah-marah sama orang yang nabrak. Habis marah-marah sama orang yang nabrak, dia marah-marah sama Tuhan. Terus malaikat bilang, gue udah bangun tidur kagak berdoa lo. Udah berangkat kerja lo gak berdoa. Begitu tabrakan lo tanya Tuhan, kenapa Tuhan gak lindungi saya? Salah sendiri. Harusnya kita tutup mata, lipat tangan, berdoa, Tuhan terima kasih. Saya masih bangun, saya masih sehat, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, bekerja di hari ini, melayani di hari ini, dan lain sebagainya. Waktu kita makan siang, kita udah malas berdoa, main makan aja. Begitu kita keracunan, masuk opname, berak-berak, baru kita salahin Tuhan. Tuhan gak sanggup jaga saya. Kata malaikat, lu yang makan rakus, gue yang disalahin. Gitu loh saudara. Kita mau ngambil rumah, kita mau beli tanah, kita mau ngapa-ngapain, nggak mengawali dengan doa. Begitu ketipu, udah habisnya dalam ratusan juta miliaran, baru kita nangis kayak orang stres saudara. Orang yang jauh dari Tuhan cirinya dia malas berdoa. Yang ketiga, ciri orang yang hidupnya mulai jauh dari Tuhan. Yang ketiga, orang tersebut sudah mulai malas pergi ke gereja. Orang tersebut sudah mulai malas pergi beribadah. Ikut komsel yuk, males saya mau di rumah. Ikut yuk hari Minggu ke gereja yuk. Waduh ini kan hari libur. Dari Senin sampai Jumat saya udah kerja. Hari Sabtu lembur. Masa sih hari Minggu saya harus ke gereja lagi? Saudara, firman Tuhan bilang begini. Tuhan dalam kitab Maleakhi membuat perbedaan antara orang yang beribadah
dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pasti beda. Beda, saudara. Firman Tuhan itu nggak bisa di-erase, tidak bisa di-delete, tidak bisa di-tip-X. Tuhan sendiri akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan ciri yang keempat, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya mulai menjauh dari Tuhan. Yang keempat, orang tersebut lebih mengandalkan kekuatannya sendiri daripada kekuatan Tuhan. Dia rasa dia pintar, dia rasa dia hebat, dia rasa dia punya koneksi, dia rasa dia punya backingan, dia rasa dia punya teman-teman hebat, dia rasa dia punya deposito yang puluhan miliar, ratusan miliar. Saudara ingat, firman berkata dengan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya firman berkata dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hatinya tidak menjauh daripada Tuhan. Saya membaca kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara, di hari Sabtu, dan di hari kemarin, hari Jumat, dan di hari Kamis. Saya membaca secara runut kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang masyhur, raja yang agung bernama Salomo. Salomo menuliskan dengan baik-baik kitab Pengkhotbah bahwa hidup manusia itu sama seperti usaha orang sedang menjaring angin. Salomo pada akhirnya menyesali segala kekayaannya, kemewahannya, kerajaannya, jabatannya. Dan Salomo menyadari hidup yang paling enak itu adalah hidup dekat dengan Elohim Yahweh nenek moyangnya. Salomo pada akhirnya menyadari apa yang bapaknya lakukan. Dalam Mazmur 6 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Elohim saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Salomo mengerti betul statement ayahnya Daud, bahwa aku akan diam di dalam bait Yahweh seumur hidupku. Aku akan bersama-sama dengan Yahweh Elohim. Salomo menyadari kekayaannya, kemasyurannya, hartanya, emasnya, peraknya, gundiknya, untanya. Bahkan hewan-hewannya dicatat dalam Pengkhotbah pasal 1, 2, dan 3. Semuanya adalah sia-sia. Bahkan Salomo terseret dalam penyembahan berhala karena Salomo menjauh dari Tuhan. Salomo ini seorang raja yang tercatat di dalam 3 kitab loh, saudara. Kitab iman orang Kristen, Injil, Alkitab atau Bible, kitab orang Muslim, Nabi Sulaiman, dan juga kitab orang Yahudi, kitab raja-raja. Dia menyadari hanya dekat Tuhan saja dia mengalami sukacita. Hari ini firman sudah saya sampaikan. Pilihan ada di hati nurani saudara. Mau dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya akan mengalami ketidaktenangan demi ketidaktenangan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara jangan lupa besok jam 20.30 saya ada live di TikTok. Live doa ya. Live doa di TikTok untuk pertama kali. Kemarin ada 100 orang yang saya trial and error. Nah, saya nggak tahu besok berapa karena audiens bukan tujuan. Saya ingin berdoa malam Roh Kudus. Kita akan nyanyi tentang Roh Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan berdoa karena ada nubuatan juga. Ada kata-kata profetik juga yang ingin Tuhan sampaikan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Hari Rabu kita akan bertemu di Facebook dan hari Jumat juga kita ketemu di Facebook. Itu saja informasinya. Mari kita arahkan hati kita. Oh ya, buat rekan-rekan yang ingin mengembalikan perpuluhan, ada nomor rekening di bawah ini. Saudara yang ingin kembalikan perpuluhan, nomor rekening ada di bawah ini. Saudara yang ingin memberikan persembahan, nomor rekening ada di bawah sini. Dan setelah ibadah juga tim media akan memberikan nomor rekening gereja. Saudara silakan kembalikan perpuluhan milik Tuhan dan berikan persembahan terbaik buat Tuhan. Doa saya menyertai. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, penuh anugerah, penuh mujizat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa besok malam di TikTok pukul 20.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.